Nah, dibayarkannya mulai kapan? Walaupun Perpres ini baru keluar di bulan April, untuk teman-teman dosen 31.066 ini Anda akan dapatnya mulai 1 Januari 2025. Karena nggak ada dosen makanya nggak ada yang tepuk tangan. Mestinya Pak Menterinya yang tepuk tangan. Dan untuk itu kami sudah menghitung dampak anggarannya. Ini berarti mereka dapat 14 bulan. Kok 14 bulan? Karena 12 bulan Januari sampai Desember plus THR plus gaji 13. Jadi mereka untuk ini adalah akan sama, dapat THR-nya dan gaji ke-13-nya. Sehingga nilainya adalah 2,66 triliun rupiah. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Shalom. Pertama saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri untuk teman-teman media yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin, dan untuk seluruh jajaran di Kementerian Ristek Dikti Sains, namanya sekarang agak susah, Dikti Sains Teknologi kira-kira, Mendikti Saintek ya, karena berubah terus namanya. Saya ingin menyampaikan dan mungkin tayangan saya bisa membantu terutama teman-teman media ya untuk bisa menyampaikan, dan saya yakin mungkin ini juga diikuti oleh banyak para dosen yang kemarin banyak meminta menyampaikan aspirasinya, bahkan menyampaikan di sosial media saya hampir setiap hari itu kapan dibayar. Dan tentu pada Bapak Presiden, sehingga saya diminta oleh Bapak Presiden waktu itu dan kita membrief Bapak Presiden mengenai situasi apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh teman-teman dosen, karena ternyata namanya sama dosen tapi terdiri dari berbagai kelompok. Ini yang tidak disadari barangkali oleh masyarakat umum, sering kemudian meng-accuse seolah-olah dosen tidak diberikan penghargaan. Jadi saya akan memulai dengan menyampaikan sebetulnya status dosen, terutama ini yang berhubungan dengan negara, perguruan tinggi yang milik negara itu sebetulnya seperti apa. Ini supaya bisa mengapresiasi. Saat ini menurut catatan ada 112.829 dosen di Republik Indonesia yang di bawah ASN. Makanya yang hadir di sini selain Pak Menteri Dikti Saintek juga Ibu Menpan RB, dosen ASN statusnya dalam hal ini 112.826 orang. Yang kita bahas hari ini adalah dosen ASN yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jadi di bawah Pak Brian atau Brian, soalnya kalau saya tulisan Brian itu Brian is okay katanya. Bacanya Brian. Pak Brian itu adalah 83.969 dosen. Di luar ini ada 19.791 dosen di bawah Kementerian Agama. Dan ada dosen 9.068 dosen di bawah perguruan tinggi kementerian lembaga. Ini termasuk Kementerian Kesehatan dan juga bahkan Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan membawai PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, karena ada 3 kelompok,
pasti agak ada perbedaan policy. Makanya kalau kemarin diteliti yang protes itu yang 2A. Kenapa begitu? Karena yang protes kemarin mungkin ada yang ikut-ikutan menyuarakan simpati gitu. Tapi kenapa bukan dosen di UI? Kenapa bukan dosen tempatnya Pak Brian di ITB? Kenapa dosen di UGM? Yang protes adalah yang di 2A, beda dosen. Nah, kenapa begitu? Karena sebetulnya, coba kita langsung ke ini kalau ringkasan udah selesai nih. Jadi 1, 2 halaman 3 saya. Nah, ini dosen itu ada mendapatkan tadi ya gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan profesi. Ini diatur Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen bagi mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi profesi. Makanya namanya tunjangan profesi. Begitu mereka mendapatkan profesional sertifikat, maka dapat tunjangan profesi. Guru atau dosen yang dapat sertifikasi besarnya adalah sebesar 1 kali gaji pokoknya. Jadi 3 tadi ya, gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan profesi. Di luar itu tergantung dosennya bekerja di perguruan tinggi mana, ada yang mendapatkan remunerasi. Ini istilah untuk perguruan tinggi PTNBH, perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum. Tempatnya Pak Brian, ITB, UI, UGM, banyak itu jumlahnya. PTN badan hukum. Itu namanya bukan tukin, makanya mereka tidak ikut demo tukin karena mereka mendapatkan remunerasi. Tunjangan kinerja, dan oleh karena itu kenapa kita ada Ibu Menpan, diberikan kepada dosen yang bekerja di perguruan tinggi kementerian lembaga yang statusnya ASN di dalam kementerian lembaga tersebut. Jadi ada dosen yang tadi di Kementerian Kesehatan, dia dapat tukinnya sama dengan yang ada di tempatnya Kementerian Kesehatan. Kalau dia dosen di Kementerian Keuangan, dia tukinnya sama dengan tukin dari ASN Kementerian Keuangan. Dosen di dalam Kemenristek Dikti-Saintek ini menjadi agak rada sedikit bingung, nanti saya sampaikan di slide selebihnya. Jadi tukin ini adalah yang diberikan oleh kementerian lembaga yang diatur dengan prinsip seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri Pan-RB. Dia merupakan penghargaan terhadap ASN yang bekerja di kementerian lembaga untuk mencapai kinerja organisasi di kementerian lembaga tersebut untuk seluruh pegawainya. Makanya tukin di Kemenristek Kemendikti-Saintek itu diberikan kepada tenaga pendidikan, tenaga kependidikan non-dosen, dosen pada kementerian lembaga yang kerja di kementerian lembaga yang sudah punya tukin seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan sebesar sama dengan tukinnya. Dan untuk dosen Kemendikbud, namanya dulu Kemendikbud ya, ini supaya bingung karena namanya berubah-ubah kan, Kemendikbudnas, Kemenristek Dikti, sekarang Dikti-Saintek gitu. Itu tidak diberikan tunjangan kinerja. Mereka mendapatkan tunjangan profesi. Kenapa bisa begitu? Kenapa dosen di bawah Kementerian
Dikti Saintek tidak diberikan tukin, tapi hanya dapat tadi tunjangan profesi. Mari kita lihat sejarahnya. Ini bukan sejarah lama banget sih, baru sejarah terakhir. Gitu ya. Next, ini tadi saya sampaikan, tunjangan profesi dosen diberikan kepada dosen yang sudah certified. Waktu itu semua dosen termasuk dosen yang ada di Kementerian Dikbud dan kemudian menjadi Kementerian Ristek Dikti, kemudian menjadi Kemen Dikti Saintek. Kenapa sih diubah kayak gitu Pak? Kira-kira oke. Ristek Dikti, Diktek, Ristek. Ya udah, bolak-balik. Itu untuk yang sudah bersertifikat mendapatkan tunjangan profesi. Nah, ini disebutkan di sini saja. Waktu itu para dosen mendapatkan tunjangan profesi. Mas, jangan jalan-jalan sendiri dulu. Tunggu sebentar. Sebelumnya. Nah, ngikutin dulu. Ketiga. Sebelum keempat. Nah, ini dulu sebentar. Jadi mereka mendapatkan tunjangan profesi bagi yang bersertified. Untuk perguruan-perguruan BLU yang sudah ada remunerasi dan perguruan tinggi yang badan hukum PTNBH seperti UI, UGM, ITB, IPB dan yang lain-lain, mereka punya remunerasi. Jadi diatur sendiri di dalam perguruan tinggi. Sedangkan untuk yang aparat ASN di dalam Kemenristek Dikti yang bukan dosen, mereka mendapatkan tukin. Jadi di dalam Kemenristek Dikti itu yang bukan dosen dapat tukin, yang dosen dapat tunjangan profesi. Nah, kondisi itu masih diterima baik-baik saja waktu tunjangan profesinya lebih tinggi dari tukin, kira-kira kayak gitu. Makanya nggak ada suara kan? Tunjangan profesi dosen artinya dosen yang bekerja di tempatnya Kemenristek Dikti apa Kemendikti Saintek itu dulu better off karena tunjangan profesinya lebih tinggi dari tukin. Nah, coba kita lihat slide-nya, next. Ini kira-kira populasi yang kita sedang bicarakan dan kenapa muncul kemudian banyak protes akhir-akhir atau beberapa bulan terakhir ini. Kita lihat untuk PTN ini ada PTN Badan Hukum yang 23. Itu yang tadi saya sebutkan PTN Badan Hukum tuh yang termasuk yang besar-besar tadi. Yang di Jakarta tuh UI, kemudian ada apa saja Pak? IPB, UGM, ITB, Erlangga, USU, pokoknya yang perguruan tinggi yang besar-besar itu adalah bentuknya badan hukum. Itu dosennya mendapatkan remunerasi. Remunerasinya tergantung dari masing-masing perguruan tinggi, mereka tetap dapat APBN. Kemudian ada perguruan tinggi negeri yang masih statusnya BLU. BLU itu berarti lebih dekat ke APBN, belum menjadi BH, badan hukum, mungkin sebagian nanti menurut tergantung kebijakan lagi, apakah akan didorong ke BH atau tetap BLU. Mereka yang sudah punya BLU, punya remunerasi, dosennya dapat remunerasi. Itu di atas tadi ya, gaji pokok, tunjangan melekat, plus tunjangan profesi, atau dalam hal ini yang disebut plus remunerasi atau tukin. Kalau di dalam PTN BLU itu namanya yang sudah menerapkan remunerasi sama seperti badan hukum. Nah, namun ada PTN BLU yang juga belum menerapkan remunerasi. Ini dosennya ya on off ini berarti. Dan ada dosen yang statusnya adalah di perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari pekerja di Satker. Ini yang protes 49 tadi. Kenapa terjadi? Karena mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi, tapi tidak mendapatkan tukin.
Nah, Tukin di Kemenristek Dikti atau menjadi Kemendikti Saintek sama dengan Kemendikbud itu terus-menerus mengalami perbaikan sesuai dengan indikator di tempatnya Ibu Menpan RB. Oh, Kemenristek Dikbud bagus, sama Kemenristek Dikti atau Kemendikti Saintek. Aku lama-lama fluent deh. Itu tukinnya membaik sehingga tukin Kemendikbud / Saintek Dikti itu naik terus untuk pejabat struktural. Sementara yang statusnya profesi dosen, dia hanya dapat tunjangan profesi yang tidak mengalami kenaikan secepat tukinnya. Tukinnya naiknya berdasarkan kinerja. Kinerja tadi yang sudah dijelaskan Ibu Menpan RB dan Pak Brian. Hari ini jadinya muncul guru besar, kalau statusnya sudah guru besar dari dosen di PTN Satker, dia tunjangan profesinya itu 6,7 juta, 6,737 juta rupiah. Sementara guru besar yang setara dengan struktur itu berarti eselon 2 di Satker, tukinya adalah 19,28 juta. Ini para dosen jadi resah. Kalau begitu enakan dapat tukin daripada tunjangan profesi. Ini yang men-trigger kemudian berbagai demo. Dosen-dosen ASN di lingkungan Kemendikti Saintek tidak mendapatkan tukin tapi dapat tunjangan profesi. Kenapa hal itu terjadi? Kita lihat sekarang sejarahnya. Halaman 5. Tahun 2013 tukin itu tidak diberikan untuk pejabat fungsional dosen, namun mereka mendapatkan tunjangan profesi yang tadi saya sampaikan. Waktu itu saya tidak tahu, mungkin kita cek lagi di 2013 antara tukin dengan tunjangan profesi barangkali masih sama atau bahkan profesi lebih tinggi dikit daripada tukin. Kan tukin kalau dia dinaikkan tiap tahun berdasarkan kinerja dari kementeriannya. Dan ini diatur oleh Pak Menterinya sendiri waktu itu, bahwa dosen yang ada dan bekerja di kementerian memang tidak mendapatkan tukin tapi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi. Jadi komponen gajinya mereka adalah gaji pokok, tunjangan melekat, kemudian tunjangan kinerja, tunjangan profesi. Sedangkan aparat Kemendikbud atau Kemendikti Saintek itu mendapatkan yang non dosen, dia mendapatkan tunjangan pokok, tunjangan melekat, tunjangan keluarga, dan kemudian tukin. Kemendikbud atau Kemendikti Saintek itu terus-menerus menegaskan bahwa profesi dosen dan guru tidak dapat tukin, tapi dapatnya profesi, tunjangan profesi. Itu sesuai dengan undang-undang. Jadi polisinya adalah untuk yang guru dan dosen, dia dapatnya adalah tunjangan profesi, bukan tunjangan kinerja. Yang tunjangan kinerja itu untuk ASN non dosen dan guru. Dan ini berlanjut di Perpres 32 2016, sekali lagi Dikti pindah dari Kemendikbud menjadi Kemendikti, gitu kan? Tetap tukin tidak diberikan tapi mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi. 2018 Perpres 131 2018 Kemenristek Dikti digabung lagi nih diktinya, tukinnya dinaikkan atau mendapatkan perbaikan sesuai dengan grade di Menpan RB. Dosen juga tetap tidak diberikan tukin tapi mendapatkan tunjangan profesi. 2019 Dikti kembali lagi
Kemendikbud. Bolak-balik kan? Tapi setiap bolak dan balik ini dosen tetap hanya dapat tunjangan profesi. Dia tidak pernah di-treat sebagai aparat seperti ASN non-dosen yang tadi mendapatkan treatment tunjangan kinerja sesuai dengan assessment dari Menpan RB. Sehingga tahun 2019 Tukin mengacu kepada Kemendikbud/Perpres 136 tahun 2018. Di situ tidak ditegaskan dosen Kemendikbud tidak diberikan Tukin, hanya diberikan tunjangan profesi. Sehingga memang ini dosen yang ada di lingkungan Kemendikbudristek yang tadi 83.969, mereka merasa saya dapat tunjangan profesi, dan waktu dilihat tukinnya di Kemendikbud atau Kemendiktisaintek naik terus, mereka menjadi worse off. Tadi di halaman sebelumnya, profesor, guru besar dapatnya 6,7 juta, padahal eselon 2 di Dikbud atau Kemendiktisaintek dapatnya 19,2. Maka muncul keresahan dan kemudian berdemonstrasi. Inilah yang kemudian Bapak Presiden Prabowo meminta diperbaiki. Kami diminta memperbaiki, ini kami bertiga nih sekarang. Ini apa sih kisrah-kisruh itu? Maka di 2024 mulai disusunlah Perpres Tukin tersebut. Ini sebetulnya bagaimana untuk memberikan tidak hanya tadi prinsip-prinsip mengenai kinerja, karena kinerja di Kemendiktisaintek dengan kinerja dosen mungkin ada perbedaan. Dosen itu kan beliau dosen juga, saya dahulu sekali dosen. Beliau tahu kalau dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat, dan berbagai hal yang ditugaskan menurut perguruan tinggi. Kalau sebagai kementerian pasti ada tugas yang agak berbeda. Makanya ini mungkin perlu nanti direkonsiliasi oleh teman-teman di Kemendiktisaintek tersebut. Tapi Presiden Prabowo telah meminta kita untuk memberikan aspek keadilan dan penghargaan. Karena tadi guru besar yang 6,7 dibandingkan eselon 2 yang kalau struktural dan fungsional disetarakan itu kira-kira sama, bedanya kan bisa 12 juta sendiri. Itu perlu dikoreksi. Maka Perpres 19 2025 dilahirkan, dikeluarkan atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Apa isinya dari Perpres 19 2025? Menyangkut Tukin Kemendiktisaintek yang berhubungan terutama dengan Tukin dosen tadi yang selama ini hanya mendapatkan tunjangan profesi. 1. Tukin diberikan kepada dosen ASN yang bekerja pada Satker PTN, Satker PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan lembaga layanan dikti. Ini saya ulangin ya, teknikal, tapi saya rasa mungkin wartawan yang mengcover di sini sudah cukup tahu. Moga-moga Pak Brian sudah tahu karena beliau menteri baru. Ada 31.066 dosen di lingkungan ini yang akan kena. 1 Satker PTN, perguruan tinggi yang statusnya adalah Satker, itu berarti kalau Satker itu kepanjangan tangan dari APBN. Ujung terakhir kalau yang membelanjakan kira-kira. Makanya disebutkan satuan kerja. Dia merupakan bagian dari negara yang dibiayai semuanya oleh APBN.
PTN, perguruan tinggi negeri, tapi statusnya adalah satker, berarti anggarannya itu sepenuhnya dari Pak Menteri ini, dari kementerian ini. Ada 8.725 dosen. Dosen-dosen ini nanti yang akan dapat tukin dosen sama dengan tukinnya Kemendikti-Saintek. Namun di luar itu ada PTN yang sifatnya sudah BLU, namun karena situasi kondisi mereka belum menerapkan remunerasi. Jadi ada PTN BLU yang sudah yang sudah melakukan remunerasi, dan ada PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi. Ini biasanya kondisi perguruan tingginya lebih lemah dari sisi keuangannya, tapi dia statusnya udah BLU. Kalau BLU itu agak jauh dikit, kalau satker itu di dalam badannya Kemendikti-Saintek, di dalam badannya Pak Brian. Kalau BLU itu agak sedikit tapi masih berhubungan, BLU-nya di bawah beliau, betul ya Pak ya? Itu ada 16.540 dosen yang bekerja di perguruan tinggi negeri yang statusnya BLU yang belum menerapkan remunerasi, karena pasti kondisi keuangannya tidak terlalu baik, lemah. Kemudian juga di bawah Dikti ini ada lembaga layanan yang memperkerjakan dosen juga 5.801. Jadi ketiga kelompok dosen ini yang akan mendapatkan manfaat dari Perpres 19 2025. Mereka akan mulai mendapatkan tukin 31.066 dosen. Besarnya sebesar apa? Besarnya sama dengan tukin yang dibayarkan di Kemendikti-Saintek. Antara struktural, fungsional itu monggo Pak Menteri sama Bu Menpan RB. Guru besar itu setara dengan struktural yang mana, fungsional apa, itu monggo. Itu nanti bisa dijelaskan Pak Sekjen atau Pak Menteri. Jadi besaran tunjangan kinerjanya tergantung dari kelas jabatan dari dosen tersebut. Ya. Namun karena dosen itu sudah mendapatkan tunjangan profesi, apabila tunjangan profesinya lebih besar, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesinya. Jadi mereka nggak dapat double dip, nggak dapat dua. Mereka harus milih antara tunjangan profesi atau tukin. Kalau tunjangan profesinya seperti yang tadi saya gambarkan, guru besar cuma dapat 6,7 juta, namun sebetulnya setara dengan eselon 2 yang dapat 19 juta, saya yakin dosennya milih yang tukin. Tapi kalau di jenjang dosen tunjangan profesinya ternyata lebih tinggi dari yang diberikan di tukin, mereka pasti tetap milih di tunjangan profesi. Tapi mereka tidak dapat dua-duanya, karena memang dosen-dosen yang lain juga nggak dapat dua-duanya. Apakah dapat remunerasi tadi kalau di PTN BLU yang sudah ada remunerasi, atau di tempatnya PTN BH, atau Anda dapat tunjangan profesi. Jadi prinsipnya yang lebih tinggi yang dipilih pastinya, karena ini tujuannya adalah untuk membuat dosen menjadi lebih baik situasinya. Nah, dibayarkannya mulai kapan? Walaupun Perpres ini baru keluar di bulan April, untuk teman-teman dosen 31.066 ini Anda akan dapatnya mulai 1 Januari 2025. Karena nggak ada dosen makanya nggak ada yang tepuk tangan. Mestinya Pak Menterinya yang tepuk tangan. Dan untuk itu kami sudah menghitung dampak anggarannya.
Ini berarti mereka dapat 14 bulan. Kok 14 bulan? Karena 12 bulan Januari sampai Desember plus THR plus gaji 13. Jadi mereka untuk ini adalah akan sama, dapat THR-nya dan gaji ke-13-nya. Sehingga nilainya adalah 2,66 triliun rupiah yang akan kami bayarkan sesudah Bapak Menteri akan mengeluarkan peraturan Menteri untuk pelaksanaannya, dan nanti Pak Sekjen dan tim Dikti melakukan juknis terhadap ini. Jadi untuk memberikan konklusi, summary, ringkasannya halaman 7 tolong disampaikan, ini ya yang akan merupakan treatment kepada dosen. Untuk dosen yang bekerja di PTNBH, mereka dapat gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi plus remunerasi di PTNBH tersebut. Ini tetap, ini tidak ada perubahan. Mereka yang selama ini udah dapat ya seperti itu. Untuk PTNBLU yang sudah menerapkan remunerasi, mereka juga ada gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi dari BLU PTN tersebut tetap. Untuk BLU yang belum menerapkan remunerasi, mereka dapat tadinya gaji pokok, tunjangan melekat plus tunjangan profesi yang tadi nilainya mungkin lebih kecil, sekarang dia dapat tunjangan profesi plus tukin. Gitu ya. Untuk PTN Satker yang tadinya gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, sekarang dia mendapatkan juga tukin. Dan untuk dosen lembaga layanan Dikti, dia yang tadinya gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dia sekarang juga mendapatkan tukin. Prinsip tukinnya nanti dihitung seperti yang tadi saya sampaikan dari Kementerian Dikti untuk pembayarannya. Jadi dengan Perpres 19 2025 kami akan segera melakukan pembayaran sesuai dengan pembayaran tukin-tukin halaman 9 untuk menunggu Permendikti-Saintek yang akan ditetapkan mengenai ketentuan teknisnya untuk pembayaran tukin dosen tadi. Dan yang paling penting akan mendapatkan berapanya adalah tergantung dari kelas jabatan dan kriteria penilaian kinerjanya. Ini namanya tukin, jadi bukan diberikan hanya karena diberikan, tapi ada kata-kata kinnya itu artinya kinerja. Nah kinerjanya teman-teman di Kemendikti-Saintek yang akan membuat kriteria bersama kemudian Ibu Menpan RB dan kemudian menetapkan kelas jabatannya, kriteria kinerja, dan dosen masuk dalam kelas yang mana itulah yang akan didapatkan sebagai tukin mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang lain, kira-kira ada 29 BLU yang belum menerima remunerasi atau belum menerapkan remunerasi. Ini universitasnya ada 29 PTN BLU. Mungkin nanti Pak Menteri bisa menyampaikan. Di sini ada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogja, Universitas Singa Perbangsa Karawang, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Institut Seni Indonesia Surakarta, Universitas Bangka Belitung, Universitas Cendrawasih, Universitas Khairun, Universitas Maliku Saleh, Universitas Negeri Manado, Universitas Palangkaraya, Universitas Tidar, Universitas Siliwangi, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Politeknik Elektronik Negara Surabaya, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Bandung, Poltek Batam, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Lampung, Politeknik Medan, Padang, Pontianak, Semarang, Sriwijaya, Ujung Pandang,
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Universitas Murasmus Merauke, dan Universitas Trunojoyo. Ini adalah PTN BLU yang belum remunerasi yang akan mendapatkan dosennya tadi tukin sesuai dengan Peraturan Presiden 19/2025. Sedangkan untuk PTN Satker, Pak Menteri yang punya daftarnya 49 ini, supaya dosen-dosen mungkin tahu ada di mana. Ini politekniknya banyak sekali, akademinya banyak sekali. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.